Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemerintahan di Afghanistan memang yang pertama itu adalah monarki tahun 1933 sampai 73, yaitu ketika adalah Raja Zahir Shah. Dan kita lihat bahwa ada Republik Afghanistan tahun 73 sampai tahun 78. Di situ ada Sardar Mohammad Daud Khan. Kemudian tahun 78 Angkatan Bersenjata Afghanistan di bawah kendali Abdul Qadir Porwal. Kemudian terbentuk Republik Demokrasi Afghanistan. Di situ ada Nur Muhammad Taraki 7879, kemudian Habibullah Amin tahun 79, kemudian Babrak Karmal 79 sampai 86, kemudian Haji Muhammad Chamkani 86 sampai 87, kemudian Muhammad Najibullah tahun 87. Kemudian terbentuk Republik Afghanistan, di situ ada Muhammad Najibullah tahun 87 sampai dengan 92, kemudian ada Abdul Rahim Haif tahun 92. Setelah itu terbentuk negara Islam Afghanistan, ada Sibghatullah Mujahidi tahun 92, kemudian ada Burhanuddin Rabbani tahun 92 sampai 96, kemudian Persatuan Islam Afghanistan tahun 96 sampai tahun 2001, di situ ada Muhammad Omar. Kemudian muncul Republik Transisi Islam Afghanistan, ada Burhanuddin Rabbani tahun 2001 dan Hamid Karzai 2001 sampai 2004. Dan kemudian muncul Republik Islam Afghanistan, di situ ada Hamid Karzai 2004-2014, kemudian Ashraf Ghani Ahmad Zai 2014 sampai 2021 sekarang ini. Bagaimana eksistensi Taliban? Ada pembentukan didirikan pada tahun September 1994. Kemudian etniknya di situ ada kelompok Taliban mayoritas berasal dari etnik Pashtun yang dikenal sebagai bangsa petarung dan memiliki militansi yang kuat. Tujuannya adalah pada awalnya untuk menentang kejahatan dan korupsi yang merajalela selama perang saudara, dan dalam perkembangannya terlibat perebutan kekuasaan dan berhasil memegang kendali pemerintahan pada periode 1996 sampai 2001. Dan yang terkini secara de facto, Taliban telah menguasai Afghanistan setelah ditinggalkan oleh Presiden Ashraf Ghani ke Uni Emirat Arab pada Agustus 2021. Bagaimana era baru Afghanistan? Bentuk negara ada Imarah Islam Afghanistan atau Emirat. Kemudian kepala negaranya adalah pemimpin tertinggi Taliban, yaitu Emir. Kemudian sistem politik adalah syariat Islam. Tokoh sentral Taliban antara lain adalah Maulawi Hibatullah Akhundzada, kemudian Abdul Ghani Baradar, Muhammad Yaqub, Sirajuddin Haqqani, dan Mullah Abdul Hakim. Dan kepala pemerintahan Dewan Khusus atau penguasa. Lantas kita tengok bagaimana janji Taliban. Yang pertama, membentuk pemerintahan yang moderat dan inklusif. Kemudian melindungi hak-hak perempuan, amnesti untuk lawan politiknya, jaminan keamanan dan keselamatan bagi misi diplomatik. Kemudian melarang milisi Taliban untuk beroperasi di negara lain, dan menghentikan industri narkoba atau heroin di Afghanistan. Lantas bagaimana sikap negara lain terhadap kemenangan Taliban? Ada yang mendukung, antara lain Republik Rakyat Cina menghormati hak rakyat Afghanistan untuk menentukan nasib sendiri dan masa depannya sendiri, serta berkeinginan membangun kemitraan dan kerjasama dengan Taliban. Kemudian Pakistan dan Turki menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Taliban untuk mewujudkan stabilitas di Afghanistan. Kemudian pemerintah Rusia akan menjalin komunikasi dengan Taliban terkait mekanisme permanen dalam memastikan keamanan
kedutaannya di Afghanistan. Kemudian ada juga yang netral atau wait and see, antara lain Amerika Serikat yang akan mempertimbangkan untuk mengakui pemerintahan Taliban dengan prasyarat Taliban menghormati hak perempuan dan tidak memberi tempat bagi kelompok ekstremis atau teroris di Afghanistan, terutama milisi ISIS dan Al-Qaeda. Kemudian yang kedua, Indonesia masih akan mencermati dan terus mengikuti perkembangan proses internal yang sedang berlangsung di Afghanistan. Kemudian ada yang menolak juga, antara lain juga Inggris dan Kanada, yang secara tegas menolak mengakui pemerintahan yang akan dibentuk Taliban karena dinilai sebagai ladang pembibitan teroris. Lantas apa yang menjadi tantangan pembentukan pemerintahan Taliban yang efektif? Minimnya pengalaman birokrasi dan ketatanegaraan Taliban. Ini tentu akan menjadi persoalan. Di samping juga munculnya kelompok anti-Taliban di Afghanistan. Dan juga ada tantangan di masalah finansial, kemudian juga ada trauma rakyat Afghanistan dan pengakuan dari negara lain. Kekuatan dan efektivitas pemerintahan Taliban sangat dipengaruhi oleh kemampuan Taliban untuk menggalang dukungan internasional dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kita sadari bahwa munculnya kelompok anti-Taliban ini setelah Taliban berhasil menggulingkan pemerintah Presiden Ashraf Ghani, muncul kelompok anti, dan kaitan ini Wapres Afghanistan Amrullah Saleh yang mengklaim sebagai pemimpin sah Afghanistan menggalang warga Afghanistan bergabung untuk militer di daerah Bandejai, distrik Dora, Provinsi Panjshir, Afghanistan. Dan mereka bertekad untuk mengambil alih Afghanistan dari Taliban. Masalah tantangan finansial, Afghanistan merupakan salah satu negara termiskin di dunia dan lebih dari 20% pendapatan kotornya berasal dari bantuan asing. Di dalam kaitan ini, setelah mengambil alih kekuasaan, pengambil alihan kekuasaan Taliban, Amerika membekukan 9,5 miliar US dollar aset bank sentral Afghanistan. Sedangkan dana moneter internasional IMF masih menangguhkan akses dana Afghanistan. Kondisi tersebut akan mempersulit pemerintahan baru Taliban untuk menjalankan ekonomi di Afghanistan yang 75% pengeluaran publik berasal dari hibah. Terkait trauma rakyat Afghanistan memiliki pengaruh dalam terbentuknya sistem pemerintahan yang efektif. Banyaknya warga Afghanistan yang eksodus karena trauma dengan pemerintahan Taliban dapat menimbulkan persoalan terkait kecukupan tenaga kerja, birokrasi, dan pegawai negeri untuk menjalankan urusan pemerintah. Dengan eksodus orang bisa menjadikan jumlah profesional dan orang-orang yang dalam kader teknokratis tidak mencukupi untuk menjalankan institusi negara. Kurangnya pengalaman birokrasi dan ketatanegaraan Taliban setelah 20 tahun Taliban tidak terlibat dalam pemerintahan Afghanistan, yaitu sejak tahun 2001, akan menjadi tantangan bagi kelompok Taliban dalam membangun pemerintahan yang efektif. Sejauh ini Taliban belum menunjukkan kemampuannya untuk memerintah secara efektif. Mereka tidak melakukannya ketika memegang pemerintah Afghanistan. Kemudian dukungan dunia internasional. Dukungan dunia internasional akan sangat mempengaruhi terhadap pemerintahan yang dibentuk oleh Taliban. Jika dukungan dari dunia internasional kuat, maka berpeluang untuk memudahkan dalam pembentukan dan pelaksanaan pemerintahan Taliban. Namun sebaliknya, jika dukungan dunia internasional minim, maka dapat menjadi kendala bagi pemerintahan baru Taliban untuk menjalankan roda pemerintahan membangun Afghanistan. Mencermati hal tersebut di atas, kemampuan Taliban untuk membentuk dan menjalankan pemerintahan baru yang efektif sangat dipengaruhi kemampuan menggalang dukungan internasional dan menyelesaikan masalah
di dalam negeri Afghanistan. Hal ini mengingat saat ini Taliban masih menghadapi sikap sejumlah negara yang masih wait and see dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Selain itu, Taliban juga masih menghadapi sejumlah permasalahan dalam negeri Afghanistan yang tentunya akan berpengaruh dalam pembentukan maupun pelaksanaan pemerintah baru. Tantangan masih jauh, dan ini menjadikan Taliban juga harus mawas diri, termasuk memegang janjinya, karena kalau tidak memegang janji, pasti akan ada tekanan-tekanan maupun bahkan serangan yang nanti juga justru akan mungkin memperkeruh suasana. Tapi Taliban cukup berupaya untuk soft, dan juru bicaranya juga tampaknya menguasai bahasa Inggris secara baik, kemudian juga terpelajar, kemudian beberapa pejabat yang diangkat meskipun sifatnya sementara juga lulusan dari luar negeri dan bahasanya juga bagus. Tampaknya ini dia mulai mencoba memberikan satu citra yang lebih ingin mengubah, karena kalau dia masih di dalam konotasi dalam tanda kutip teror, maka ini akan menjadikan kendala luar biasa dan tentu akan memperoleh tekanan-tekanan dunia yang luar biasa sehingga membuat Taliban sulit bergerak. Maka dengan perubahan-perubahan sikap yang ditunjukkan dengan menunjukkan pejabat-pejabat yang saya lihat ada lulusan Kairo dan lain sebagainya, ini menunjukkan sesuatu yang berubah. Mudah-mudahan ini bisa tetap memegang situasi, tetap menjaga stabilitas dan melindungi kepentingan publik yang lebih luas, sehingga kedepannya situasi di sana lebih terkendali, dan Indonesia juga diharapkan juga berpandangan terutama masyarakatnya ini tidak terpengaruh terhadap euforia yang berakibat pada impact juga instabilitas, karena kita ingin di sana stabil, Indonesia juga stabil, sehingga kita tidak masuk dalam pusaran konflik, dan kita terus mewaspadai saudara-saudara kita untuk kita literasi dengan maksimal supaya kita lebih mengedepankan bagaimana supaya stabilitas keamanan dunia bisa sama-sama kita jaga. Demikian dari kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.